Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Tuhan menantikan pertobatanmu, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 11 ayat 20 dan 24. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada setidak-tidaknya 2 atau bahkan 3 kota yang dikecam oleh Tuhan Yesus karena penduduk kota itu tidak bergeming dan tidak mau bertobat setelah ia membuat mujizat di kota mereka. Celakalah Korazim, celakalah Betsaida, dan celakalah Kapernaum, karena jika di Tirus dan di Sodom ada mujizat, mereka tentu sudah bertobat. Tetapi kamu berkeras hati dan tidak mau bertobat, sekalipun di kotamu aku sudah melakukan banyak mujizat. Tuhan kecewa. Tujuan dari diadakannya mujizat itu adalah agar orang dapat mengalami kehadiran Allah yang datang untuk menyelamatkan umatnya. Namun, apa yang sudah terjadi dengan orang-orang Korazim, Betsaida, dan Kapernaum? Mereka tetap hidup dalam kedosaan mereka. Tuhan bahkan membandingkan dengan sikap orang-orang di Tirus dan di Sidon. Sekiranya mereka itu mengalami mujizat Tuhan, mereka pasti akan bertobat. Saudara-saudari terkasih, penduduk dari kota-kota yang dikecam oleh Tuhan Yesus ini sesungguhnya merupakan miniatur dari sikap orang-orang Yahudi yang tidak bisa menerima Tuhan Yesus sebagai utusan Allah sebagaimana telah diramalkan oleh para nabi. Mereka sudah terbiasa hidup dalam kedosaan dan tidak mau ditegur dan dibawa ke jalan yang lurus. Tidak sedikit para utusan Yahweh, yaitu para nabi, yang mereka tolak, mereka aniaya, dan mereka bantai. Padahal mereka ini menyampaikan didikan Allah kepada bangsa pilihannya, yaitu Israel. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, akhirnya Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes bab 2 ayat 16. Yesus itu anak Allah yang turun ke dunia. Mujizat atau tanda yang diadakan Yesus merupakan petunjuk jelas dan sempurna akan kehadiran Allah yang peduli akan nasib bangsa pilihannya, yaitu Israel. Kota-kota yang dipilih oleh Yesus untuk menyatakan kepedulian Bapaknya ternyata tidak bergayung sampai sebagaimana yang diharapkannya. Mereka tidak bertobat dan kembali menyembah Allah. Ternyata mujizat saja tidak membuat penduduk kota-kota itu menjadi sadar akan dosa-dosanya. Saudara-saudari
terkasih, ada seorang ibu di lingkunganku mengeluh. Ternyata mengajak suami untuk ke gereja, untuk ikut kegiatan gereja dan berdoa di rumah, saya tidak berhasil. Padahal saya selalu menyempatkan diri untuk mendoakan, bukan saja untuk kesehatannya, untuk kariernya, tetapi supaya sadar kalau semua yang kami peroleh itu tidak akan ada artinya jika tanpa campur tangan Tuhan. Ayolah Pak, aktif di lingkungan gereja. Bahkan pada hari Minggu saja dia tidak mau berangkat ke gereja. Padahal di rumah dia juga tidak melakukan apa-apa. Tidur-tiduran. Saya harus bagaimana supaya suami saya menjadi sadar dan mau aktif dalam kegiatan di gereja? Apakah Bapak, Ibu atau saudaraku mempunyai solusi bagi ibu ini? Mungkin di lingkungan saudara ada juga orang seperti ini. Saya hanya berkata kepada ibu itu, teruslah mendoakan suami ibu. Jangan bosan-bosan mengajak dan mengingatkan dia untuk ke gereja dan berdoa. Ibu itu menjawab dengan nada kurang penuh penyesalan. Saya sudah mendoakannya. Saya sudah sering mengingatkannya. Tetapi dia tidak bergeming. Lalu saya harus bagaimana lagi? Ada juga seorang ayah yang berkelakuan seperti itu. Ketika diingatkan istrinya, ia selalu berkata, "Ya, nanti kalau aku sudah pensiun, saya akan aktif ke gereja dan berdoa." Contoh khotbah seorang imam ini dijawab dalam homilinya. Semoga niatmu tercapai. Semoga Anda diberi waktu oleh Tuhan kalau sudah pensiun. Tapi apakah engkau akan sempat mengalami masa pensiunmu? Bertobatlah sebelum terlambat. Saudara-saudari terkasih, sudah 61 tahun saya menjadi pengikut Yesus dan hampir separuh masa hidupku kugunakan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ada dua hal yang kutemukan dalam pengalaman imanku. Pertama, aku diingatkan agar menjadi sempurna seperti Bapa yang di surga. Kedua, aku harus rajin introspeksi diri dan membangun sikap tobat setiap hari. Betul bahwa Tuhan Yesus sudah wafat dan bangkit untuk kita, dan bahwa Dia akan membawa kita ke tempat Ia berada. Dia menjanjikan hidup yang kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Namun, apalah artinya janji Tuhan itu jikalau kita menanggapi firman-Nya dengan sungguh-sungguh? Bukankah iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati? Tidak cukup menjadi orang Katolik karena pembaptisan. Tidaklah cukup mengaku sebagai pengikut Yesus. Percaya kepada Yesus pasti selamat. Tidak juga. Kalau hidupmu sembrono, kalau hidupmu tidak dijiwai oleh firman Tuhan, kalau hidupmu tanpa disertai pertobatan yang semakin menyerupakan diri kita dengan Yesus, mana mungkin selamat? Bertobatlah sebelum terlambat. Jangan sampai Tuhan kecewa.
bukan orang yang berkata, "Tuhan, Tuhan," yang diselamatkan, tapi mereka yang hidup oleh firman Tuhan dan bertobat. Apakah aku sudah menyadari akan pentingnya pertobatan dalam hidup imanku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, janganlah membuat hati kami tegar dan tidak mau mendengarkan teguran-Mu. Bantulah kami untuk menyadari kelemahan dan dosa kami dan segera bertobat kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.